Nah, di sini mau nisbat kepada Alawi juga batal, nisbat kepada Hashimi juga batal. Siapa itu yang batal? Liba Alawi, yaitu Ba Alawi. Jadi Ba Alawi ini dianggap batal, mau bernisbat kepada Alawi Sayyidina Ali atau bernisbat kepada Hashimi yang lewat jalur yang lain, masuk kepada Bani Hashim walaupun tidak lewat Sayyidina Ali, itu juga dianggap batal. Al-Hadaromah, ya, yang dari Hadramaut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas informasi masalah habaib yang kali ini masih saja terus menjadi perbincangan dan banyak para ahli nasab kemudian angkat bicara. Dan kali ini ada sebuah video di salah satu akun YouTube yang menyanyikan sebuah informasi yang cukup menarik yang terkait dengan nasab Alawi di Indonesia ini. Dan ternyata bahwa apa yang diinformasikan dalam akun channel tersebut betul-betul begitu mengejutkan kita semua. Bahwa ternyata nasab Alawi yang selama ini telah viral di Indonesia, gempar akibat dari sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman dan disampaikan dalam tulisan-tulisan beliau maupun dalam ceramah-ceramah beliau. Itu ternyata bukan hanya beliau yang kemudian menyatakan bahwa nasab Alawi ini memang belum terkonfirmasi dalam kitab-kitab abad ke-5, ke-6 dan seterusnya. Ternyata bahwa ulama-ulama nasab internasional juga memiliki pandangan yang sama. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman pada dasarnya bukanlah hal yang baru, bukanlah temuan baru, tetapi ini memang sudah menjadi narasi umum ya di kalangan para ulama-ulama ahli nasab, bahwa memang nasab Alawi ya khususnya pada Ubaidillah bin Ahmad ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar, masih menjadi perbincangan, masih menjadi pro kontra di kalangan para ahli nasab. Dan ini tentu akan semakin memperkuat posisi temuan kajian daripada Kiai Imaduddin Usman, karena semakin ketahuanlah kepada publik, semakin nampaklah fakta-fakta ya, sejarah maupun informasi-informasi valid yang terkait dengan nasab Alawi. Dan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama nasab internasional ini menjadi sebuah informasi penting bagi kita masyarakat muslim Indonesia, karena bagaimanapun juga polemik masalah habaib ini tentu harus ada ujungnya. Dan ujungnya itu harus mampu memberikan edukasi dan informasi yang mencerdaskan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin, dan tentu lebih khusus lagi kepada kalangan para habaib dan para pengikutnya. Seperti apa ulasan ya tentang nasab Alawi ini, kita akan coba simak sama-sama. Salah satu dari argumentasi yang dipakai untuk menyerang atau menolak tesis Kiai Haji Imaduddin adalah, Kiai Haji Imaduddin ini siapa? Kok bisa-bisanya dia menyatakan batal nasab Alawi, padahal semua ulama nasab tidak ada yang menyatakan batal. Seolah-olah cuma satu orang yang menyatakan batal, yaitu Kiai Haji Imaduddin. Artinya ingin diyakinkan bahwa ini satu orang melawan semua orang gitu. Jadi tidak perlu kita tanya apa isinya, mesti aneh gitu kan, begitu ya. Kemudian pernah ada dulu Dr. Ja'far Shadiq Assegaf, Dr. Ja'far Assegaf kalau tidak salah. Di situ menceritakan ada Syukri Murad namanya, orang yang pernah menyatakan nasab Alawi itu batal. Dan lalu dianggap Kiai Haji Imaduddin itu plagiat, padahal sudah saya baca Dr. Syukri Murad itu sama sekali argumentasinya tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Sehingga ketika dibantah, maka bantahannya itu telak. Kenapa? Karena argumentasinya Syukri Murad tidak seperti argumentasinya Kiai Haji Imaduddin. Nah, itu poin satu. Kemudian Kiai Haji Imaduddin itu ketika membangun argumentasinya, bukan hanya dia seorang diri yang punya argumentasi yang sama dan kesimpulan yang sama bahwa nasab Alawi itu batal. Coba kita perhatikan. Ini dari yang tulisannya putih, kotaknya merah, itu dari Naqobatus Sada Al-Ashraf fil Alam ya. Nah, ditulis oleh seorang sayyid ya, seorang syarif Al-Kalidari ya. Dr. Yasin Al-Kalidari Al-Hadori
Al-Musawi Al-Hashimi ya. Jadi dari dzurriyyah Bani Hashim lah begitu. Perhatikan kalimat kesimpulannya. Ini 3 tulisan ini sama kesimpulannya, cuman beda redaksinya ya. Biar kita paham bahwasanya bukan Kiai Haji Imaduddin sendirian yang mengatakan demikian ya. Yang pertama saya baca, wa nahnu na'lamu wa kullu ahlin nasabi, dan kami pasti tahu dan juga semua ulama nasab tahu, bi anna hunaka adillatan qati'atan, bahwa ada dalil yang qati'. Dalil yang qati' itu dalil yang sudah pasti, dalil yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah pasti gitu ya. Wadihatan, dan juga sangat jelas ya. Wasorihatan, dan juga sangat nyata, bibutlani iddi'ai an nisbati al alawiyati wal hashimiyati liba alawi. Apa itu yang sangat nyata, dalil dan bukti-buktinya tentang batalnya klaim menisbatkan diri kepada Sayyidina Ali ya. Jadi begitu menerjemahnya. Kalau Alawiyah berarti bernisbatkan kepada Sayyidina Ali ya. Wal Hashimiyah, dan juga kepada Bani Hashim ya. Kenapa di sini dibedakan antara Sayyidina Ali dengan Bani Hashim? Karena bisa jadi orang itu masuk Bani Hashim tapi bukan masuk Alawi. Ya contohnya ini, yang sebelah ini, Sada Al-Akili ya. Sada Al-Akili itu keturunannya dari Abu Thalib ya, saudaranya Sayyidina Ali. Jadi Abu Yazid Al-Akili itu adalah saudaranya Sayyidina Ali. Berarti kan bukan keturunan Sayyidina Ali ya, tetapi bapaknya sama, masuk ke dalam lingkup Bani Hashim. Makanya tidak disebut Alawi, tapi disebutnya Hashimi ya. Nah kalau Alawi pasti Hashimi, kalau Ba'alawi lain lagi ya. Nah di sini mau nisbat kepada Alawi juga batal, nisbat kepada Hashimi juga batal. Siapa itu yang batal? Liba Alawi, yaitu Ba'alawi. Jadi Ba'alawi ini dianggap batal, mau bernisbat kepada Alawi Sayyidina Ali atau bernisbat kepada Hashimi ya, lewat jalur yang lain, masuk kepada Bani Hashim walaupun tidak lewat Sayyidina Ali, itu juga dianggap batal ya. Al-Hadaromah ya, yang dari Hadramaut ya. Wa inna nasabahum, dan sesungguhnya nasab mereka, la yatimmu bisilatin ilan nasabi al-alawi al-hashimi qat'an wa abadan ya. Tidak sempurna sambungannya, nasab mereka itu tidak menyambung secara sempurna ya, kepada nasab alawi atau nasab hashimi, dengan terputus, tidak sambungan, terputus berarti ya, qat'an wa abadan, secara pasti dan selamanya ya. Artinya sambungan nasab mereka tidak akan pernah bisa nyambung ke nasab Alawi atau nasab Bani Hashim selama-lamanya. Itu kan tajam sekali ya daripada Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin juga mengatakan cari kitabnya. Awalnya belum bisa dibuktikan secara ilmiah, agak kesini batil. Kenapa? Karena mungkoti. Kalau ketemu kitabnya nanti lain cerita ya. Itu bahasanya Kiai Haji Imaduddin. Lalu perhatikan yang sebelahnya itu, yang dari Sada Al-Akili. Ini dari nakibnya malah ya, nakib Sada Akili ya, di Mesir. Kalau tidak salah namanya As-Sayyid Dr. Audah. Wa nahnu sabkun. Itu kesimpulannya, kesimpulan setelah menjelaskan batalnya nasab Alawi. Dan alasannya sama. Sama-sama menyebut kitab Fahrul Razi, tidak menyebut nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Begitu juga kitabnya Al-Ubaidili, kitab Al-Asili, kitab Al-Majdi, kitabnya Ibnu Toba, Al-Muntaqilah At-Tolabiyah dan sebagainya. Jadi relatif sama, membawakan kitab yang sezaman atau yang mendekati, dan karena tidak menyebut maka dibatalkan. Jadi jangan kamu pikir itu hanya akal-akalan Kiai Haji Imaduddin ya. Itu sudah standar yang dipakai banyak ulama, termasuk ulama-ulama yang ini ya. Maka perhatikan komentarnya, wa nahnu sabkun, dan kami keliru. Sabkun itu keliru ya, sabkul lisan itu salah ngomong. Kalau salah tulis atau typo itu sabkul kolam ya. Nah, kalau sabkun saja berarti keliru. Maksudnya di sini keliru yang tidak disengaja ya. Orang kalau typo kan tidak sengaja, seperti juga orang keceplosan kan tidak sengaja, itu namanya sabkun ya. Wa in tawaqqafna, dan apabila selama ini misalnya kami tawakuf itu tidak menyatakan batal, tidak menyatakan sah ya, tengah-tengah diam ya. Fi hadzal nasabi, tentang nasabnya Ba'alawi ini, li umurin dhonniyatin, itu adalah karena berbasis kepada prasangka.
Jadi kalau diterka-terka kok masih kayaknya benar, kayaknya salah, makanya diam. Jadi secara doni itu bisa benar, bisa salah. Maka diam karena masih tidak ada yang kuat yang mana. Lalu kemudian ghairu annana ba'da muraja'atin mustafidatin li aqwalin wa adillatil atrafi al-muthbitati linasabi ba'alawi ya. Tetapi setelah kami mengkaji dengan pengkajian yang menyeluruh kepada pendapat-pendapat dan dalil-dalil dari sisi al-musbitah yang mengisbat atau menyatakan sah ya. Jadi karena seimbang awalnya makanya masih diam saja. Tapi setelah ditelaah ulang dari sisi al-musbitah yang menyatakan sah nasab Ba'alawi itu wa aqwalil atraf ar-rafidah, dan juga dari sisi atau pendapat-pendapat dari sisi yang menolak, artinya menyatakan tidak sah ya, lahu kepada nasab Ba'alawi itu, wajadna, maka kami menyimpulkan atau kami menemukan annal aktsara quwatan, bahwa yang lebih kokoh ya, yang lebih banyak kekuatannya, maksudnya lebih kokoh ya, wal ab'ada anidz dzanni, dan juga yang sudah lebih jauh dari sebatas doni ya, artinya mungkin sudah kepada lebih meyakinkan daripada hanya menyangka-nyangka atau menerka-nerka ya. Wal aqraba liman haji an-nasabin, dan juga yang paling sesuai dengan standar atau metodologi para ulama nasab ya, al-qudama yang terdahulu, al-mu'tabarina yang mereka sudah dijadikan rujukan atau sudah dijadikan panutan, huwa, maka itu ya, atau kesimpulannya atau pendapat kami, i'lanu adami sihhati hadzal nasabi wa butlanihi, ya mengiklankan bahwasanya nasabnya Sadah ini tidak sah dan batal ya. Jadi ini sudah semua orang bisa baca dak ya. Kalau yang tulisan merah background putih ini yang dari Al-Aqili ini tahun 2011. Kalau yang sebelahnya itu tahun 2017. Allahumma dina hadasabil.